Nama saya Desrina Christine Pasaribu, NPM 191100014. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, dalam video ini saya akan menjawab 3 pertanyaan mengenai pandemi ini. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Harlen Simanjuntak, MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia? Menurut saya, terhadap bangsa Indonesia, selain berdampak pada kesehatan, dampak COVID-19 juga sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, termasuk di sektor industri dan perusahaan, baik itu industri berskala besar maupun kecil. Sektor pariwisata di Indonesia juga merasakan dampak tersebut, termasuk industri perfilman Indonesia yang membuat perekonomian yang didukung oleh faktor-faktor global mengalami perosotan. Karena di Indonesia, banyak yang bekerja mengandalkan upah harian. Itu menjadi salah satu kepedulian pemerintah agar aktivitas perekonomian dapat tetap berjalan. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan interaksi sosial atau social distancing terkait dengan adanya penyebaran COVID-19 dan tidak melakukan kebijakan lockdown. Hal itu juga didukung dengan kebijakan setiap kepala daerah diantaranya meliburkan sekolah dan menutup sementara tempat wisata, dan meliburkan pabrik untuk sementara waktu untuk mencegah menghambat penyebaran virus COVID-19. Lockdown artinya membatasi satu wilayah atau daerah, dan itu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan. Maka dari itu, kebijakan untuk menerapkan kegiatan lockdown belum bisa diterapkan saat ini. Namun, sebagian sekolah, tempat wisata, dan pihak pabrik telah ditutup untuk sementara. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Anda pengaruh COVID-19 terhadap sekolah? Menurut saya, terhadap sekolah, tak terkecuali dunia pendidikan pun turut mengalami dampak COVID-19 ini, seperti beralihnya proses pembelajaran tatap muka menjadi sistem daring atau online, yang tentunya mengalami banyak kendala-kendala, seperti 1. Penguasaan teknologi yang masih rendah, yang kedua, keterbatasan sarana prasarana, baik itu dalam siswa ataupun guru, yang ketiga, jaringan internet atau karena terdapat di daerah-daerah tertentu atau terpencil yang mengalami sulitnya jaringan karena faktor luas atau faktor lokasi. Yang keempat, biaya. Biaya ini tidak seluruh orang tua dari siswa berada di zona yang mampu dan berpenghasilan tetap. Ada yang bahkan kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang COVID-19 ini bagi kalangan anak kuliahan atau perkuliahan? Menurut saya, dampak COVID-19 terhadap perkuliahan ini, selain pada kegiatan sekolah, COVID-19 juga berdampak pada perkuliahan. Bukan hanya karena sistem yang berubah menjadi daring, tetapi juga ada faktor lain. Mahasiswa yang menerima di wisuda bulan lalu dan akan mendapatkan gelar sarjana pada akhirnya ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Selain itu, mahasiswa yang memprogram skripsi pun mendapat kesulitan untuk melakukan pengamatan yang memerlukan terjun ke lapangan langsung. Mahasiswa yang akan melakukan sempro atau bahkan sidang skripsi pada akhirnya menggunakan jalan alternatif dengan melakukan dengan berani. Selain itu, mahasiswa yang memperkirakan pandemi tidak akan sampai akhir semester, mereka kembali ke rumah dengan masih kembali barang-barangnya di kos atau masih lockdown barangnya di kos. Hal ini menimbulkan rasa cemas dan bingung karena ditakutkan barang-barangnya yang ada hilang, namun untuk dikembalikan mengambil itu tidak boleh. Mahasiswa juga mengalami kesulitan dalam kuota jaringan internet.
serta pemberian tugas sebanyak tidak seimbang dengan pemberian materi. Baiklah, itu menurut pendapat saya mengenai COVID-19 yang dalam bidang Indonesia, dalam bidang sekolah dan bidang pendidikan khususnya dalam anak kuliahan. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu, kita bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Shalom, terima kasih, salam Pro Deo et Patria.